Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah datang pada pembelajaran malam hari ini. Marilah kita mulai pembelajaran malam hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari, kemudian apa yang kita kerjakan menjadi bermanfaat, membawa keberkahan, dan teman-teman semua nanti pas waktu melaksanakan uji kompetensi di bulan Agustus, semoga diberikan kemudahan dan lulus kompeten 100%. Amin Allahumma amin. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman malam hari ini terima kasih yang untuk yang baru bergabung ya di Zoom meeting kita. Di sini awal itu kita belajar dulu terkait analisis soal ya. Kita kerjakan dulu ada kisaran 20 soal. Waktunya kisaran 1 jam. Setelah itu kita ada review materi. Ini tadi di luar KPSP, di luar DDST dan MTBS, PPT-nya itu sudah sampai di angka 170 lembar. Jadi kita maksimalkan nanti sampai di jam 9. Kalau tidak, nanti kita lanjutkan di hari Rabu depan ya teman-teman ya. Jadi berkesinambungan biar tidak terputus. Kita selesaikan dulu terkait keperawatan anak ya. Minta tolong yang masih off, yang masih on, apa sih namanya? Mic-nya minta tolong dimatikan ya, biar saya dulu yang berbicara. Nanti kalau tak minta untuk open mic, monggo teman-teman open mic ya. Kita lanjut. Untuk soal yang pertama, oke. Untuk soal yang pertama, seorang anak laki-laki usia 2 tahun dirawat di RS. Menurut ibu, klien anaknya sesak, batuk-batuk, panas dan rewel. Hasil pengkajian didapatkan bayinya itu sesak, batuk, retraksi dada dan pernafasannya itu 30 kali per menit, nadinya 100 kali per menit, suhu tubuhnya 38, ada rongki dan terpasang O2 5 liter per menit dengan nasal kanul. Berapakah konsentrasi oksigen yang didapatkan dari 5 liter per menit itu? Apakah 44%, 41, 30, 60, ataukah 41, 40%? Kira-kira berapa? Berapa? Kalau teman-teman bisa langsung jawab, monggo dijawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Langsung aja dijawab di kolom komentar. Jawabannya berapa? Dan ini tuh biasanya muncul untuk dewasa juga kadang muncul. Mohon yang masih nyala mic-nya dimatikan ya. Oke, udah berapa yang jawab ini? Aku lihat dulu. Baru 3 orang, teman-teman. Ayo, ini yang gabung sudah sampai 30 berapa ini ya? 39, tapi yang jawab baru 3 orang. Ayo, yang lain kemana? Jawabannya apa? Belum tahu rumusnya, Kak? Ya, habis ini tahu ya. Oke, rumusnya, Kak. Nanti dulu. Untuk yang tahu-tahu aja dulu, nanti habis ini aku spill rumusnya ya. Yuk teman-teman yang lain, atau emang nggak tahu rumusnya, biar nggak lama-lama kita move aja ya. Jadi ini kata kuncinya adalah terpasang oksigen 5 liter per menit ya. Terpasang oksigennya 5 liter per menit. Berapakah sih nilainya? Oke, kita lihat. Nah, caranya adalah data kuncinya tadi oksigennya 5 liter per menit, di mana 1 liter per menitnya itu konsentrasi yang masuk itu 4%, teman-teman ya. Ingat-ingat setiap 1 liter per menit itu konsentrasi yang masuk 4%. Rumusnya adalah jumlah oksigennya yang diberikan tadi dikalikan 4% ditambah 21%. 21% ini sudah ketentuan, di mana 21% ini adalah konsentrasi oksigen di udara bebas ya. Jadi nilainya adalah karena tadi yang dimasukkan itu 5 liter per menit, maka 5 dikali 4%, ya 4% tadi setiap 1 liternya 4%, ditambah 21. Maka jawabannya adalah 41%. Dari rumus yang saya paparkan, teman-teman sudah paham?
Kalau belum paham bilang aja, Kak, belum Kak, gitu ya. Nanti tak ulang lagi. Sudah paham? Kalau yang belum paham, boleh bilang ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Paham ya? Sekarang tak coba untuk ngasih soal, nanti teman-teman ketik aja jawabannya di kolom komentar. Kalau aku mau ngasih 8 liter per menit, kira-kira berapa persen sih yang masuk ke pasien dari 8 liter per menit pakai RM? Masuk berapa ke pasien? 8 liter per menit. Ayo teman-teman yang lain, 8 liter per menit. 8 Enggak. liter per menit, 53, 53. Ayo yang lain, yang belum jawab. Oke, aku coba untuk menjawab ya. Jadi tadi kan yang tak minta itu 8 liter per menit. Nah, setiap 1 liternya kan 4%. 8 dikali 4 itu jawabannya 32, ditambah 21, maka totalnya adalah 53%. Oke, betul ya teman-teman, good job. Jadi diingat-ingat ya, rumusnya adalah jumlah oksigennya berapa dikali 4% ditambah 21%. Mohon maaf ya, ada suara anakku teriak-teriak ya, mohon maaf. Kita lanjut ya. Soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang anak perempuan usia 4 tahun dirawat dengan diagnosa medisnya BP, di mana ibu mengatakan anaknya batuk tapi tidak disertai sesak. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafasnya 30 kali, denyut nadinya 100, temperaturnya 36, di mana setelah selesai pemeriksaan TTV, anak tersebut direncanakan untuk dilakukan fisioterapi dada yang diawali dari postural drainase, clapping, dan vibrating. Sebelum melaksanakan postural drainase, hal pertama yang harus dilakukan oleh perawat adalah apakah memberikan minum air hangat, mengatur posisi klien, mengauskultasi paru, memberikan obat ekspektoran, ataukah melakukan perkusi atau clapping. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Dijawab aja ya, yang sebisanya ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Nurse PPT-nya nanti di-share Kak. Iya, setiap PPT nanti aku share dan dimasukkan di Google Drive ya Kak ya. Jadi yang ketinggalan nanti bisa ngunduh di Google Drive-nya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, yang masih materinya baru dapat ini, nanti kita ada pengulangan di akhir sesi ya. Yang penting teman-teman nggak ada bosen-bosen untuk belajar. Oke? Jawabannya apa? C, 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 C. Oke ya. Jadi ini ada apa sih namanya? Saya sering menjumpai soal-soal ini di internet ya dan banyak yang memilih itu jawabannya memberikan air minum hangat. Padahal secara SOP yang dari buku PPNI teman-teman nanti aku share lagi untuk SOP-nya. Jawabannya adalah C, betul, karena sebelum dilakukan postural drainase, perawat itu harus melakukan auskultasi paru dulu untuk mengetahui, yang pertama kalau auskultasi pastinya untuk mengetahui apa adanya suara nafas tambahan atau mengobservasi terkait pemeriksaan paru, baik itu dari RR-nya, kedalaman nafasnya, ada seputum atau tidak, ada bunyi nafas tambahan atau tidak. Setelah itu baru melakukan postural drainase dan gunakan bantal untuk mengatur posisinya ya. Ini ada recordnya Kak, nanti aku share ya linknya ya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, ini sudah di-record Kak. Kita lanjut ya. SOP karena kalian kan ujiannya masih lumayan agak lama waktunya. Pelan-pelan dijejel dari sekarang, dibaca satu persatu, terus diingat-ingat ya. Untuk SOP sering keluar. Kita lanjut soal nomor 3. Seorang anak laki-laki berusia 1 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dan dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak nafas. Berdasarkan wajahnya tampak kebiruan jika menangis, akral dingin, nafasnya 50,
cepat dan dangkal, nadinya 135, suhu 385, hipertrofi ventrikel kanan, dan defek pada septum ventrikel. Berarti ini pasiennya ada penyakit jantung bawaan, teman-teman ya. Apakah intervensi keperawatan yang utama yang harus dilakukan pada anak tersebut? Apakah batasi aktivitas, berikan oksigen, cegah anak sering menangis, lakukan kompres dingin, ataukah berikan penkes pada orang tuanya? Pada kasus seperti ini dengan sianosis, dengan pasien-pasien PJB, kira-kira apa yang harus dilakukan? Monggo yang belum menjawab, tolong dijawab ya. Kalau semisal nggak aktif, nanti tak panggil satu-satu. Tak suruh open mic. Ayo, aku boleh tahu kenapa harus diberikan O2? Ada yang mau ngasih rasional? Diketik aja rasionalnya, pilihannya kenapa berikan oksigen boleh, alasannya apa? Alasannya apa? Beri O2 karena PX sesak nafas dan RR50. Selain itu pernafasan cepat dangkal. Oke, soalnya RR50 itu wajahnya biru pas nangis untuk membantu pernafasan PX yang cepat dangkal. Oke. Kita masuk ke pembahasan ya. Terima kasih teman-teman yang udah ngasih rasional. Betul ya, jawabannya adalah B, di mana kata kuncinya itu wajahnya tampak kebiruan jika menangis atau sianosis, akral dingin, kemudian nafasnya 50, cepat dan dangkal. Nah, permasalahannya ini ada di breathing, di mana pada pasien-pasien PJB atau penyakit jantung bawaan yang ada defek septum, itu darahnya tidak murni yang mengandung arteri saja karena darahnya itu bercampur ya sehingga proses perfusi apa sih sirkulasi darah itu mengandung oksigen dan karbon dioksida sehingga pasiennya itu mudah sekali mengalami sianosis. Nah, tindakan yang harus kita lakukan kalau terjadi pada pasien seperti ini ya tetap aja ya kita lihat airway-nya bagaimana. Airway-nya tidak ada masalah, kita lanjut ke breathing-nya. Di sini ada masalah di breathing di mana nafasnya cepat, kemudian ada sianosis juga, terlebih pada pasien-pasien dengan PJB. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah kita berikan oksigen dengan tujuan untuk meningkatkan suplai O2 sehingga sianosis yang dialami pada pasien bisa teratasi. Jadi jawabannya adalah B, betul. Oke, pinter, pinter semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal nomor 4. Seorang bayi berusia 6 bulan di mana dibawa ibunya datang ke posyandu. Dari hasil pengkajian ditemukan data bahwa BB lahirnya itu 2.800, PB-nya 42, BB saat ini itu 6.300, PB-nya 64, LK-nya 40, fontanel anteriornya belum menutup dan lingkar dadanya 35. Oh sorry, 37 ya, 37. Manakah data yang harus diwaspadai perawat? Apakah fontanel anterior belum menutup, lingkar dadanya itu, oh ya, lingkar dadanya 35 ya. Lingkar dadanya 35, kemudian BB 7.000, 6.300, kok ini nggak sesuai sih, Rek? Bentar ya. 6.300, kemudian LK-nya itu 40. Kira-kira yang mana, apa sih namanya, yang harus diwaspadai oleh perawat? Bentar, tak edit dulu ya. Yang mana yang harus diwaspadai oleh perawat pada pasien seperti ini? Yang mana? Ayo. Ayo yang belum ikut jawab, boleh ayo ikut jawab. Ayo jawabannya apa? Apa itu? Anas, Kak Fontanel belum tertutup padahal bayi sudah berusia 6 bulan. Yakin itu? Emang fontanel anterior harusnya nutup usia berapa? Fontanel anterior harus nutup usia berapa, teman-teman? Harusnya usia berapa fontanel anterior nutup?
6 sampai 18 bulan. Dalam, Kak? 6 sampai 18 bulan, Kak. Ya, berarti rentangnya 6 sampai 18 bulan. Harusnya udah nutup di usia situ ya. Ini Pak bayinya masih usia 6 bulan. Kira-kira mana data yang harus diwaspadai? Berarti kalau dia di usia 6 bulan belum nutup, masih normal dong. Kan rentangnya 6 sampai 18. Terus apa dong yang harus diwaspadai? Ayo, 7 sampai 26 bulan. BB-nya, Kak. Ayo. Aku nemunya itu 6 sampai 18, Kak. Ada yang bilang 7 sampai 18 kan beda-beda. Tapi kalau usia 6 bulan belum menutup, itu masih tergolong normal ya. Jadi jawabannya adalah di sini. Nah, nanti tak share apa sih namanya? Nilai normal ini ya, nilai normal dari LK, LD, BB, BB, tapi nggak masuk di PPT. Nanti tak bikinkan sendiri aja ya. Jadi ini ya kita lihat ya untuk fontanel anterior karena dia tadi di sananya belum menutup, itu termasuk di normal di mana fontanel anterior itu menutup pada usia 6 sampai 18 bulan. Tergantung ya dari anak-anak tuh beda-beda. Ada yang 7 bulan udah nutup, ada yang 11 bulan baru nutup. Batas maksimalnya di usia 18 bulan. Kemudian LD, nah LD itu, LD-nya itu kan 37. Nah, nilai normal LD bayi itu antara 37 sampai 40, berarti normal. Kemudian untuk panjangnya, panjangnya tadi kan 64. Nah, panjang badan untuk anak usia 6 bulan itu kisaran 63,3 sampai 69,8. Berarti masih dalam normal. Kemudian LK-nya dia 40, berarti tidak terjadi mikrosefali ya atau pengecilan kepala ya, masih normal. Nah, berat badannya Rek, yang jauh tertinggal di mana berat badannya masih 6.300, sementara kalau dihitung dengan rumus berat badan ideal untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu usia maksudnya dalam hitungan bulan ditambah 9 baru dibagi 2. Berarti 6 ditambah 9 itu 15 dibagi 2. Harusnya berat badannya itu 7,5 kilo. Tapi pada bayi ini berat badannya hanya di 6.300. Berarti masih tertinggal kisaran 1,2 kilo. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh perawat gitu. Trik untuk menjawab soal seperti ini adalah teman-teman harus hafal nilai normal dari masing-masing ya. Nilai normal dari masing-masing bayi ya. Yang dinyatakan bayi itu masih di bawah 1 tahun ya minimal 0 sampai 1 tahun tuh hafal untuk LK-nya. Kalau ketemu soal seperti ini ya semoga aja nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa untuk nanti sambil belajar ya. Jadi ini jawabannya adalah C ya. PBB-nya 6.300. Oke ya, karena tidak sesuai dengan berat badan pada seusianya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk imunisasi. Imunisasi juga wajib hafal teman-teman ya. Seorang anak usia 9 bulan dibawa ibu ke poliklinik di mana untuk dilakukan imunisasi. Ibu mengatakan anak terakhir kali mendapatkan imunisasi DPT HIP HB 2 dan polio 3. Maka imunisasi apakah yang akan diberikan kepada bayi tersebut? Yang mana kira-kira imunisasinya? Terakhir dia DPT, HIP HB 2 dan polio 3. Bukan D sih. Saya nggak yakin D, tapi coba. Ayo, mana jawabannya apa? Ini banyak yang nggak bisa gabung ya. Yuk, jawabannya apa? Oke, aku lihat ya jawaban teman-teman apa ya. Diners. Oke, kita lihat ya. Oke, bentar ya. Nah, kita lihat. Nah, tadi itu anaknya terakhir dapat DPT, HIP HB 2 dan polio 3. Iya nggak sih?
Iya, kayaknya DPT, HIPA B2 dan polio 3. Maka meskipun dia udah usianya 9 bulan, tetap dia harus melanjutkan yang terakhir tadi diberikan. Karena terakhir diberikannya itu DPT, HIPA B2, polio 3, maka pada usia 9 bulan dia baru diberikan DPT, HIPA B3 dan polio 4. Jawabannya adalah D. Ini ya, ini juga harus dihafalkan. 0 sampai 7 hari itu HB0, rute pemberiannya IM, dosisnya 0,5. 1 bulan itu BCG dan polio 1, BCG itu intrakutan, polionya 1, itu oral ya. Kalau yang BCG itu, ini kebalik, Rek. BCG-nya itu harusnya 0,5 cc, polionya 2 tetes. Nanti tak revisi ya. Untuk 2 bulan, DPT HIPA-B1 itu IM, dosisnya 0,5 mili, polio 2 itu dosisnya 2 tetes. 3 bulan DPT HIPA-B2 polio 3, 4 bulan DPT HIPA-B3 polio 4, dan 9 bulan itu campak. Campak juga pemberiannya secara IM ya, dosisnya 0,5 mili. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, penderita TB paru, mengalami kesulitan bernafas. Dahaknya kental, hasil pemeriksaan fisik pernafasannya 35 kali per menit, auskultasi parunya itu rongki di kedua lobus paru. Apakah prioritas tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah berikan hidrasi, lakukan suction, lakukan nebulisasi, lakukan postural drainase, lakukan clapping, vibrasi, ataupun batu efektif. Gimana? Yang mana jawabannya? Anak usia 5 tahun, dia kesulitan bernafas, dahaknya kental, di mana pas diperiksa di kedua lobus parunya ada rongki. Kemudian dilihat teman-teman, batuk efektif untuk anak usia 5 tahun kira-kira bisa dilakukan tidak? Kira-kira mereka bisa mengikuti instruksi yang kita berikan atau tidak? Jadi teman-teman harus pertimbangkan usia dari kliennya ya, usia dari kliennya. Betul, anak-anak itu belum bisa melakukan batuk efektif. Kalau di sini dia dilakukan batuk efektif, dia tidak bisa mengikuti instruksi. Ataupun kalau dia bisa mengikuti instruksi, dilakukan pengulangan, ya tidak bisa dilakukan. Anak-anak Kak yang nggak bisa dilakukan foto efektif Kak. Kalau udah masuk sekolah gitu udah mulai bisa. Anak-anak yang masih di bawah usia 6 tahun, di bawah 7 tahun lah. Kalau 7 tahun ke atas tuh karena dia sudah mulai sekolah, sudah mulai mengerti instruksi, bisa jadi bisa dilakukan foto efektif ya. Ini anak usia 5 tahun tuh masih fokus ke dirinya sendiri ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka yang teman-teman harus lakukan, di mana ada kriterianya itu dahak kental, maka yang harus kita lakukan adalah kita lakukan untuk nebulisasi dengan tujuan untuk mengencerkan dahak dan agar dahak lebih mudah dikeluarkan. Lebih mudah dikeluarkan tuh sistemnya gimana, Kak? Ya batuk biasa, tapi bukan batuk efektif. Nah, batuk biasanya anak itu kadang dikeluarkan dahaknya, kadang dia telan lagi ya. Jadi makanya anak-anak itu tidak bisa dilakukan batuk efektif tadi. Jawabannya ini adalah C ya. Oke, ini tak kasih dulu. Jawabannya adalah C. Nebulisasi. Itu kenapa soal itu dimunculkan usia, yaitu tadi untuk sebagai pertimbangan dari pilihan jawabannya ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7. Seorang bayi laki-laki umur 3 hari lahir dengan berat badannya 2,2 kilo, usia gestasinya 34. Pengkajian saat ini terdapat banyak lanugo, terutama di punggung. Posisi testisnya satu masih di kanalis inguinalis atau enggak turun ya, yang turun cuma satu. Kemudian temperaturnya 35,5, Apgar scoringnya itu di menit pertama 6. Terpasang NGT, frekuensi jantungnya lebih dari 100, tonus ototnya kurang baik, sianosis dan refleks iritabilitasnya tidak ada. Kira-kira termasuk dalam kondisi apakah pada pasien tersebut? Apakah prematur tanpa asfiksia, prematur asfiksia ringan, sedang berat, ataukah sangat berat? Kira-kira yang mana? Yang mana? Ayo jawabannya.
Ayo, yang mana jawabannya? Asfiksia apa? Ayo yang lain yang belum menjawab boleh. Jawabannya apa teman-teman? Dia ini Apgar skornya 6, terus dia tonus ototnya kurang baik, ada sianosis juga. Nggak tahu kriteria klasifikasi asfiksia Kak. Oke, kita bahas ya. Nah, oke. Nanti kita bahas di pembelajaran yang selanjutnya. Di slide selanjutnya maksudnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah tonus otot kurang baik, di mana terjadi sianosis, Apgar skornya itu di menit pertamanya 6, itu termasuk di asfiksia sedang. Ya. Prematur karena lahir di minggu kedua, maka jawabannya adalah prematur dengan asfiksia sedang. Coba tak bukakan di asfiksia sekalian ya, biar nyambung bentar. Materinya. Asfiksia. Asfiksia. Nah ini. Asfiksia neonatorum. Muncul nggak sih? Saya tak lihat dulu. Ya. Asfiksia neonatorum. Nah, ini intinya keadaan bayi yang baru lahir yang mengalami gangguan tidak bisa bernafas secara spontan. Itu intinya asfiksia ya. Kemudian ini ada etiologinya kita pelajari nanti. Nah, asfiksia itu ada asfiksia berat, di mana nilai Apgarnya 0 sampai 3, di mana pada kasus asfiksia berat, bayi akan mengalami asidosis sehingga memerlukan perbaikan dan resusitasi aktif dengan segera, di mana tanda gejalanya ada frekuensi jantungnya kurang dari 100, tonus ototnya buruk, sianosis berat, berarti sesuaikan aja tanda gejalanya dengan nilai Apgar 3 ya. Nilai Apgar 3 itu berarti nilainya hampir banyak yang 0 ya, banyak yang 0, yang satunya mungkin ada 3 aja. Ya, di situ. Kemudian di sini titik beratnya dari klasifikasi asfiksia berat itu dinilai Apgarnya 0 sampai 3. Sama kalau dilihat dari tanda gejalanya, sianosis yang dialami itu sianosis berat ya. Sianosis berat, kemudian heart rate-nya kurang dari 100, kemudian tonus ototnya itu buruk ya. Bukan kurang, tapi tonus ototnya buruk. Kemudian kalau asfiksia sedang itu nilainya mulai dari 4 sampai 6, di mana di asfiksia sedang ini tanda gejalanya yang muncul adalah heart rate-nya lebih dari 100, masih bagus ya nilainya 1. Kemudian tonus ototnya kurang baik, berarti masih nilainya 1. Ada sianosis sama refleks iritabilitasnya tidak ada. Kalau asfiksia ringan, nilainya itu 7 sampai 10, di mana nadinya lebih dari 100, warna kulit bayinya tampak kemerahan, kemudian gerak atau tonus ototnya baik, bayi menangis kuat. Ya, jadi itu klasifikasinya. Paling gampang dilihat dari skor Apgarnya ya. Berat 0 sampai 3, sedang itu 4 sampai 6, ringan itu 7 sampai 10. Kita masuk ke soal lagi ya. Ini tak spill sedikit-sedikit. Kita lanjut soal lagi. Jadi tadi jawabannya adalah asfiksia sedang. Oke. Nah, tadi bahas Apgar skor juga. Nah, ini soal selanjutnya juga Apgar skor. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki baru saja lahir di RSU. Kondisi bayinya 5 menit setelah lahir, setelah dilakukan penghisapan lendir, badannya merah, kakinya biru. Ayo, badan merah, kaki biru, detak jantungnya 88, menangisnya lemah, ekstremitas sedikit fleksi dan tonus otot kurang baik, dan usaha bernafasnya lambat atau lemah. Kira-kira berapa nilai Apgarnya? Dari badan merah, kaki biru, berapa nilainya? Kemudian detak jantungnya 88, berapa nilainya? Menangis lemah, berapa nilainya? Ekstremitas sedikit fleksi, berapa nilainya? Kemudian tonus otot kurang baik, berapa nilainya? Ya, ayo, berapa ayo?
Ada yang 5, ada yang 4. Yang benar berapa yo? Ayo yang lain yang belum jawab yuk, gercep yuk. Apa yo jawabannya? Jadi jawabannya adalah, nah, pada kasus ini tadi badannya merah, kakinya biru, itu masuknya 1. Detak jantungnya 88 masuknya 1. Menangis lemah masuknya 1. Ekstremitas sedikit fleksi masuknya 1. Tonus ototnya kurang itu juga masuknya 1. Maka nilainya totalnya adalah 5 ya. Untuk Apgar ini teman-teman hafalkan aja yang normalnya, atau kalau mau gampang itu hafalkan yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu yang maksudnya nilai 1 itu loh, Rek. Yang 1 semua. A-nya itu berarti A1 itu untuk tubuh kemerahan ekstremitas biru. Kalau merah semua pasti 2. Kan nilai maksimalnya 2. Kalau semuanya sianosis berarti nilainya 0. Kayak gitu. Ngafalin tengahnya aja. Jadi nanti untuk ke atas sama ke bawahnya itu lebih gampang. Kemudian untuk yang pulsasinya atau denyut nadinya kalau kurang dari 100 itu 1. Kalau yang di atas 102 ya, tidak ada itu 0. Kemudian untuk grimace atau refleksnya, gerakan sedikit itu 1. Kalau banyak pasti 2 dong. Kemudian kalau nggak ada berarti 0. Kalau activity atau tonus ototnya, ekstremitas fleksi sedikit itu 1. Kalau di atasnya berarti 2. Kalau nggak ada pergerakan atau lumpuh berarti 0. Kemudian untuk respirasinya untuk yang 1 tuh lambat. Kalau yang 2 berarti menangis kuat ya, suaranya keras. Kemudian kalau tidak menangis berarti nilainya 0. Kalau saranku teman-teman kalau mau ngafalin Apgar, hafalkan nilai di poin satunya aja. Nanti untuk poin 0 sama poin yang kedua itu bisa mengikuti ya. Wajib hafal ya, paling enggak ada keluar 1 ya. Kalau semisal memang lagi hoki keluar ini Apgar ya. Kita lanjut ya. Nomor 9. Oke, seorang anak usia 2 tahun dibawa orang tuanya ke poli anak dengan keluhan BAB 4 kali dalam 1 hari, muntah 3 kali dalam 1 hari. Tidak ada nafsu makan, nggak bisa tidur. Hasil pengkajian didapatkan suhunya 38, turgor jelek, dan mukosa kering. Masalah keperawatan utama atau diagnosa utamanya apa, Beb? Gampang banget ini ya, ini standar sekali ini. Diagnosanya apa, Beb? Ayo ini kalau sampai salah dijewer online ya. Ayo apa coba? Gampang banget ini ya. Ayo yang lain yang belum jawab, gampang banget ya. Jadi ini kata kuncinya adalah anaknya mengalami kehilangan cairan aktif di mana dia muntah 3 kali dalam 1 hari, kemudian ada BAB 4 kali dalam 1 hari. Kemudian pas waktu pemeriksaan klinis sudah terjadi kenaikan suhu, turgornya jelek, mukosanya juga kering. Maka diagnosa yang muncul atau masalah keperawatan utamanya adalah di gangguan cairan dan elektrolit ya. Gangguan cairan dan elektrolit kalau bisa dimasukkan diagnosa bisa ambil hipovolemia. Jadi udah terjadi penurunan volume cairan pada tubuh akibat BAB tadi ya, BAB 4 kali dalam 1 hari dan ada muntah 3 kali dalam 1 hari. Kemudian untuk gangguan nutrisi teman-teman aku review sedikit. Kalau semisal ada masalah defisit nutrisi, berarti harus ada penurunan berat badan lebih dari 10% teman-teman ya. Kalau tidak ada penurunan berat badan itu ataupun tidak ada nilai IMT yang abnormal tuh di bawah 18 ya. Itu berarti masuknya di defisit nutrisi. Kemudian gangguan rasa nyaman itu hampir mirip dengan nyeri akut. Cuma bedanya kalau nyeri akut itu ada skalanya. Kalau gangguan rasa nyaman itu nggak ada dan lebih ke apa ya namanya ya, penyebabnya itu bukan akibat injury ya, akibat yang lain. Contoh, semisal ada pembesaran hati, ya, ada pembesaran hati sehingga mendesak diafragma, akhirnya nafasnya nggak enak. Itu gangguan rasa nyaman diangkat. Beda dengan nyeri akut. Kalau nyeri akut itu memang harus ada yang terjadi kerusakan atau ada yang injury. Kemudian gangguan istirahat ini gangguan pola tidur ya. Gangguan pola tidur itu kalau misal dia ada mengeluh sulit tidur, kemudian insomnia, tidurnya tidak berkualitas, itu masuknya di sana. Kalau gangguan hospitalisasi ini sebenarnya mengarah ke anak-anak ya yang mengalami hospitalisasi, tapi diagnosanya nggak ada ini ya.
Kita lanjut ya. Jadi jawabannya adalah sorry. Gangguan cairan dan elektrolit. Kita lanjut nomor 10. Ini juga sangat mudah. Ini dasar sekali teman-teman di keperawatan anak, di mana yang ditanyakan adalah berapa kebutuhan cairan yang diperlukan anak Y tersebut menggunakan metode Holiday Segar. Ya, IMT kurang dari 18 masuk defisit nutrisi untuk anak saja atau untuk semua umur Kak? Aku untuk IMT anak aku belum tahu nilai normalnya Kak ya. Nanti tak coba cari dulu ya. Kalau yang dewasa di bawah 18 itu masuknya IMT kurang. Nanti aku coba cari ya. Nanti aku kasih tahu di grup. Ayo ini rumus Holiday Segar teman-teman. Dasar sekali teman-teman harus paham di rumus ini. Yuk hasilnya apa? Ayo rumusnya apa? Via Mona Lisa. Belum tahu rumusnya Kak ya. Ya, habis ini bahas ya Kak ya. Yuk, yang mana jawabannya? Yuk, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi ini rumusnya seperti ini. Nah, oh iya, rumus Holiday Segarnya belum tak masukkan, lupa. Nanti aku spill. Untuk berat badan anak 16 kilo, itu rumus Holiday Segarnya, bukan 16 kilo, maksudnya 10 sampai 20 kilo, itu rumus Holiday Segarnya, yaitu 1000 ditambah berat badan dikurangi 10 dikali 50. Nah, 1000 itu udah konstanta ya, sudah aturan dari Holiday Segar, ditambah berat badannya tadi kan 16 ya teman-teman ya, berat badannya 16, dikurangi 10, dikalikan 50, berarti 16 dikurangi 10 itu 6, 6 dikali 50 itu jawabannya 300, tinggal ditambahkan ke 1000, jadi totalnya adalah 1300 mili. Ya, paham nggak? Coba aku masukkan di Holiday Segar ya, bentar. Jadi sambil jalan ya, mana sih? Review keperawatan. Paham, nurse. Oke, bentar ya, Kak ya. Aku coba tampilkan rumus Holiday Segar yang utuh ya. Bentar ya. Iya, itu sudah konstanta, Kak. Sudah aturan dari Holiday Segarnya, ya, Kak ya. Nah, ini rumus Holiday Segar, Kak. Kelihatan, Mbak? Nah, ini rumus Holiday Segar atau untuk perhitungan cairan ya. Cairan untuk anak-anak, kalau berat badannya kurang dari 10 kilo, rumusnya itu 100 dikalikan BB. Contoh kalau BB-nya 8 kilo, berarti 100 dikali BB-nya itu 8, maka jawabannya adalah 800. Terus untuk berat badan tadi yang 10 sampai 20 kilo, itu rentangnya rumusnya itu 1000 ditambah BB dikurangi 10 dikali 50. Ya, kayak tadi ya, BB-nya 16, berarti 16 dikurangi 10 itu jawabannya 6. 6 dikalikan 50, 300 ditambahkan ke 1000, jadi 1300. Kalau untuk yang di atas 20 kilo, itu rumusnya 1500 ditambah berat badannya itu dikurangi 20, baru dikalikan 20. Contoh kalau berat badannya 22, ya. 22, berarti fokus di berat badannya 22 dikurangi 20, itu jawabannya adalah 2. 2 dikalikan 20 hasilnya 40, maka kebutuhan cairan untuk anak-anak yang berat badannya 22 adalah 1540. Seperti itu. Dari contoh dan rumus yang tak tampilkan, teman-teman sudah paham? Kalau belum paham boleh. Sudah paham belum? Kalau belum paham bilang Kak, aku belum paham. Sudah. Sudah ya? Belum Kak? Aku ulang Kak Lia ya. Jadi gini Kak Lia, rumus Holiday Segar ini biasanya untuk kasus apa Kak? Kasus pemberian cairan pada anak-anak aja. Nanti tak
pasti tanyanya gini, berapa kebutuhan cairan pada anak-anak? Ini beda ya, bukan yang untuk luka bakar, yang untuk sakit biasa ataupun yang dalam kondisi sehat itu kebutuhan cairannya segini. Kalau luka bakar hitungannya pakai Baxter, bukan pakai Esegar. Aku ulang ya, maksud yang tetes makro mikro itu enggak. Itu cuma menunjukkan kalau kamu pakai tetesan infusannya yang makro itu 1 cc-nya sama dengan 20 tetes. Kalau yang mikro satu tetesnya 1 cc-nya sama dengan 60 tetes gitu, Kak. Enggak, itu enggak masuk rumus, Kak. Yang masuk rumus itu untuk berat badan kurang dari 10 kilo, itu rumusnya 100 dikalikan berat badan. Kalau yang untuk jadi tinggal dikalikan aja, berat badannya 7 kilo, berarti 100 dikalikan 7, jawabannya 700 mili. Kalau untuk anak yang berat badannya 10 sampai 20 kilo, rentang itu, kita masukkan rumusnya 1000 ditambah BB-nya dikurangi 10, baru dikalikan 5, dikalikan 50 ya. Nah, nanti kalau tadi contohnya 16 kilo ya, 16 kilo. Nah, 16 kilo dikurangi 10, sini ya, BB-nya kan 16 kilo dikurangi 10, hasilnya kan 6. 6 dikalikan 50 itu 300, tinggal ditambahkan aja, 1000 ditambah 300 sama dengan 1300 mili kebutuhannya. Kemudian yang lebih dari 20 kilo, itu rumusnya 1500 ditambah berat badannya berapa, dikurangi 20, dikalikan 20. Contoh yang gampang aja, 25 berat badannya, berarti kebutuhannya berapa? Langsung masukkan BB-nya di sini 25, 25 dikurangi 20 hasilnya 5, 5 dikali 20 jawabannya 100, 100-nya tadi ditambahkan ke depan ini, ditambahkan ke 1500. Jadi kebutuhan cairan untuk anak untuk berat badan 25 kilo adalah 1600, kayak gitu. Enggak, Kak, enggak dimasukkan. Itu cuma penjelasan aja. Kalau misal Kakak menggunakan set makro atau faktor tetesnya itu makro, itu 1 cc-nya sama dengan 20 tetes. Kalau pakai yang mikro, 60 tetes ya. Itu kebutuhan perharinya ya, nurse. Nggih, leres, kebutuhan per hari ya. Daripada nanti ini bingung, tak hapus aja ya. Tak capture aja ya. Tak capture ininya aja, sing mikro-makronya ini mengganggu aja ini. Enggak kepake ini, Kak. Ini hanya pemanis. Saya tak capture aja gini ya. Nah, ya, gini. Anu, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Bentar. Mana tadi ya? Ini kayaknya. Oh, ini. Duh, kok masih nomor 8? Nah, lanjut. Ini usia kronologis. Teman-teman siapkan ballpoint untuk menghitungnya ya. Jadi kita nomor 11 ini usia kronologis, nomor 12 itu usia koreksi. Oke? Kita lanjut soal nomor 11. Seorang anak dibawa ke poliklinik tanggal 30 Juni 2024 untuk dilakukan pemeriksaan. Saat dikaji, anaknya lahir tanggal 26 Juni 2021. Berapakah usia kronologis pada anak tersebut? Monggo, jawabannya apa? Gampang ya? Gampang, Kak, ini, Kak. Gampang sekali ya. Rumusnya tinggal tanggal pengkajian atau tanggal dia datang ke poliklinik atau rumah sakit dikurangi tanggal lahirnya. Gitu aja. Ya, oke, langsung aku spill aja ini. Udah bener ini jawabannya ya. Nah, ini tulisanku. Mohon maaf kalau jelek dan tidak terbaca. 30 Juni 2024 kalau dikonversikan jadi 30.06.2024. 26 Juni 2021 itu 26.06 2021 tinggal dikurangi aja ya. Untuk yang depan 30 Juni dikurangi 26 berarti kan 4. Untuk bulannya 0 sama 0 06 sama 06 impas jadinya 0. Kemudian tahunnya itu 3 ya, 2024 dikurangi 2021, maka jawabannya adalah 3 tahun 4 hari. Dari sini ada yang masih belum paham untuk perhitungan usia kronologis? Boleh acungkan tangan. Kak, aku nggak paham, Kak, caranya gimana? Boleh.
Kalau sudah paham, bilang next ya. Kita next langsung ke soal selanjutnya. Next, next ya. Lanjut ya. Sudah paham ya? Next, oke. Nah, ini kita masuk di soal usia koreksi. Nah, sama kayak tadi ya, berarti teman-teman bermodalkan 3 tahun 4 hari, kemudian tinggal teman-teman cari usia koreksinya. Dia ini dilahirkan pas usia gestasinya itu 33 minggu. Berarti berapa berapa sih usia koreksi pada anak tersebut? Berapa? Ayo. Caranya gimana, Kak? Caranya tinggal dicari dia prematur berapa minggu, terus nanti tinggal dikurangkan pada usia kronologis tadi yang 3 tahun 4 hari. Ayo, ayo jawabannya apa? Gimana, Kak? Bingung? Ya, sabar ya, Kak Nafis. Bingung? Ya, tenang, tenang. Yang lain, yang lain nanti pasti ada yang bisa. Sabar dulu ya, Kak. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sudah tak fotokan cara ngitungnya ya. C, 2 tahun 10 bulan 13 hari. Oke, yang lain berapa? C. Loh, itu Kak Via katanya bingung, tapi ketemu. Kalau nggak salah, waduh, salah nggak apa-apa, Kak. Yuk, yang lain. Yang lain, mana jawabannya? Apakah masih bingung? Bingung adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran ya, Rek, ya. Jadi don't be sad. Pak Alfon jawabannya B. 2 tahun 10 bulan 13 hari. Oke, kita biar nggak habis lama-lama waktu ya, lihat di sini. Maaf, tulisanku bisa dibaca atau enggak ini. Oke, kelihatan nggak sih, Rek? Kelihatan ya? Gimana, Kak? Bingung? Oke, Lihat, ini tadi cara ngitung yang awalnya tadi ya, Kak ya. Aku tak megang pointer. 403. Kenapa jadi 3 tahun? Empatnya itu kan hari sayangku. Nih, sayang. Lihatin aku ya, lihatin aku ya. Kelihatan pointerku. Nah, ini kan kalau 30 Juni 2024, kalau dikonversikan menjadi angka itu kan 30.06.2024. Kalau 26 Juni 2021 dikonversikan menjadi tanggal itu 26.06.2021. Oh, 30 dikurangi 26 itu nilainya 4. 4 ini hitungannya hari ya, bukan tahun. Kemudian 0606 ini masuknya ke bulan. 06 dikurangi 06 kan nilainya kan 0. Ya. Kemudian tahunnya itu 2024 dikurangi 2021 maka nilainya 3. Kalau ditulis ulang kayak yang di sini, ya balik lagi jadi 3 tahun. Karena bulannya nggak ada, 0 berarti nggak ada bulannya di sini. Tinggal 3 tahun 4 hari. Nah, untuk mencari nilai prematur, usia prematur itu maksudnya berapa lama prematurnya, itu rumusnya 40 minggu dikurangi gestasi. 40 minggu dikurangi usia dia dilahirkan tadi kan 33 minggu. Berarti usia prematurnya atau umur prematurnya yaitu prematur 7 minggu. Nah, 7 minggu ini kita konversikan menjadi ke bulan, konversikan menjadi ke bulan. Karena bulan itu satu bulannya itu 4 minggu, maka di sini 4 minggu itu sama dengan 1 bulan. 3 minggunya dikonversikan ke hari, 3 minggu sisanya itu dikonversikan ke hari. Maka jadinya 1 bulan 21 hari. Nah, ini kan udah ketemu usia prematurnya 1 bulan 21 hari. Tinggal dikurangkan dengan usia kronologis yang di atas. Nah, usia kronologisnya tadi kan 3 tahun 4 hari ya. Dikurangi 1 bulan 21 hari. Ini lihat coret-coretanku yang di bawah. Tulisannya tetap 304 ya, 3 tahun, 0 bulan, 4 hari ya. Kemudian tadi dikurangi usia prematurnya tadi 1 bulan 21 hari. Kita mulai dari angka yang belakang terlebih dahulu, yang sebelah kanan sini ya. Ini berarti
4 hari dikurangi 21 hari itu kan nggak bisa minus. Makanya minjem di bulan yang di depannya. Tapi bulan di depannya ini juga kosong, maka bulan yang di depan ini minjem ke tahun. Ya, tahun itu dikonversikan ke bulan kan ketemunya 12 bulan. 12 bulan, kalau dipinjem 1 bulan sama yang angka 4 ini, kan 1 bulannya 30. Berarti di atasnya ini dituliskan 30. 30 ditambah 4 itu 34. Dulu. 34 dikurangi 21. Jawabannya adalah 13. Terus ini karena tadi udah minjem 1 tahun, 1 tahun kan 12. 12-nya tadi dipinjam 1 bulan, maka tinggal 11. 11 dikurangi 1, jawabannya adalah 10. Kemudian yang tahun ini karena tadi dipinjam 1 tahun sama bulan, maka tinggal 2. Duanya nggak ada pengurangan, maka duanya turun jadi 2 tahun, 10 bulan, 13 hari. Enggak pakai dikali. Bingung Nurse untuk gestasi tahu dari mana ini loh, Beb. Anak lahir usia 33 minggu. Kak, boleh diulang. Oke, ulang ya. Tadi usia kronologis sudah paham ya cara nyarinya ya. Cara nyarinya udah paham ya usia kronologis. Ya, oke. Nah, usia kronologis kan caranya seperti ini. Nah, ya. Usia kronologisnya tadi kan 3 tahun 4 hari. Kemudian kita nyari usia koreksi. Usia koreksi itu rumusnya adalah usia kronologis dikurangi prematur. Nah, cara nyari prematurnya itu gimana, Kak? Cara nyari prematurnya adalah sini. Prematurnya itu rumusnya 40 minggu dikurangi di usia berapa dia dilahirkan atau gestasinya. Ya, lahir 35 minggu kah, 37 minggu kah, itu dikurangi di situ. Nah, karena tadi di soal dia kelahirannya itu 33 minggu, maka 40 dikurangi 33, jawabannya adalah 7 minggu. Nah, dari 7 minggu ini kita konversikan ke bulan. Nah, 1 bulan itu kan sama dengan 4 minggu. Oke, 4 minggu diubah menjadi 1 bulan. Di sini 1 bulan. Terus sisanya, kalau 7 minggu dikurangi 4 kan sisa 3 minggu. 3 minggu ini dikonversikan ke hari, jadinya 21 hari. Usia koreksi tadi kan rumusnya usia kronologis dikurangi prematur, maka 3 tahun 4 hari dikurangi 1 bulan 21 hari. Kita pakai perhitungan matematika sederhana, Rek. Ini teman-teman pasti udah pernah belajar pas waktu dulu SD ya. 4 harinya ini dikurangi sama-sama hari juga. Karena 4 hari dikurangi 21 hari itu kan nggak bisa minus, maka harus minjam di depannya. Nah, minjam ke depannya ini karena nilainya 0 kan nggak bisa, maka dia minjam ke tahun atau ke depannya lagi. 3 tahun ini dipinjam satu tahun itu dikonversikan ke bulan, jadinya 12 ya. Nah, di sini 12 karena ini tadi mau minjem juga, 12 dipinjam 1, sisa se sisa 11. Kemudian 1 bulan kalau dikonversikan ke hari sama dengan 30. 30 ditambah 4, 34 baru dikurangkan sama 21. 34 dikurangi 21 itu jawabannya 13. Kemudian ini tadi kan sisa 11. 11 dikurangi 1 itu jawabannya 10. Kemudian ini yang depan tadi kan awalnya 3 karena dipinjam 1 maka nilainya 2. Maka hasilnya yaitu 2 tahun 10 bulan 13 hari. Gitu. Paham nggak, Rek? Ini yang cara pengurangannya itu pengurangan matematika sederhana ya, kayak kita pas waktu dulu sekolah SD itu. Penggunaan kayak gitu yang pinjam meminjam antar tetangga itu loh. Ya, jadi ini pinjam meminjam antar tetangga yang pasti yang teman harus tahu itu cara ngitung usia prematurnya tinggal dikasih gitu. Iya, hutang-hutangan ya ini hitung-hitungan utang-utangan ke tetangga ya. Nanti coba kita bikin soal lagi, coba aku taruh di grup nanti jawaban ya sambil oret-oretan boleh ya. Kita lanjut ya untuk yang ini ya. Udah mau sejam, Cah. Cepat sekali, baru nomor 13. Kurang 7 soal lagi ya. Kita lanjut untuk soal nomor 13. Anak perempuan usia 6 tahun dirawat di RS sejak 5 hari yang lalu dengan diagnosisnya DHF. Saat anak sedang bermain bersama pasien anak lainnya, di ruang bermain anak tampak senang. Kemudian
Maaf, Nar, soalnya nanti seperti apa ya? Soal apa, Kak? Nanti tak bikin kayak gitu aja, sama kayak soal yang sebelumnya, yang buat aku share di grup ya, buat belajar usia kronologis. Saat anak sedang bermain bersama pasien anak lainnya di ruang bermain dan tampak senang, tiba-tiba petugas laboratorium datang dan mengambil spesimen darah. Petugas mengatakan kepada anak bahwa dia akan melakukan prosedur pengambilan darah saat anak bermain. Apa yang akan kamu lakukan sebagai seorang perawat? Apakah membujuk anak untuk selesai bermain? Membantu petugas mengerjakan prosedur agar cepat selesai, membiarkan petugas mengerjakan prosedur pengambilan darah, mengizinkan petugas mengerjakan prosedur saat anak selesai bermain, ataukah mengingatkan petugas bahwa di dalam ruang bermain tidak boleh dilakukan prosedur apapun. Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo teman-teman yang belum jawab boleh. Jawabannya apa? Astagfirullahaladzim. Jawabannya apa? Oke, kita next ya. Betul ya, jawabannya adalah E, di mana prinsipnya pada perawatan anak adalah traumatic care, dia itu meminimalkan trauma dan melakukan tindakan di ruang bermain itu akan memberikan dampak trauma bagi pasien dan anak-anak lainnya yang sedang bermain ya, atau yang sedang berada pada ruangan tersebut, dan lebih baik tindakan itu dilakukan di ruang tindakan. Itulah kenapa di ruangan anak biasanya ada satu ruang khusus untuk melakukan ruang tindakan. Karena kalau memang dilakukan pemasangan infus itu di kamarnya, biasanya itu akan membuat stresor untuk tetangga-tetangganya ya. Makanya kalau mau di pemasangan infus, rawat luka, dan lain-lain, anaknya dibawa ke ruang tindakan. Dengan tujuannya apa? Untuk meminimalkan trauma. Oke, jawabannya adalah E ya. Kita lanjut. Oke, nomor 14, seorang bayi usia 6 bulan datang ke puskesmas dengan keluhan diare. Satu hari yang lalu, ibu mengatakan anaknya masih mau minum dan tidak ada muntah. Anaknya tampak rewel, mata tidak cekung, cubitan perutnya normal, pemvisnya didapatkan suhunya 374, RR-nya 38. Apakah tindakan keperawatan yang harus diberikan pada kasus tersebut? Apakah memberikan obat anti diare, segera merujuk ke RS, segera memberikan cairan intravena, menganjurkan untuk memberikan ASI lebih sering ataukah menganjurkan ibu segera memberikan oralit selama 3 jam pertama? Jawabannya yang mana? Ayo teman-teman, jawabannya yang mana? Ayo jawabannya mana? Jawabannya yang mana teman-teman? Oke, kata kuncinya adalah di sini ya. Pada kasus di atas, data yang muncul itu tidak cukup memberikan data terjadinya dehidrasi, di mana datanya yang ada itu cuma anaknya rewel aja ya. Anaknya rewel kalau nggak salah ya. Iya, dia anaknya rewel, dia matanya nggak cekung, cubitan perutnya juga normal, maka yang harus dilakukan sesuai dengan ini. Kita belajar dari MTBS, kalau tidak ada tanda-tanda yang cukup untuk diklasifikasikan sebagai diare dengan dehidrasi ringan, sedang, ataupun berat, maka dia masuk di diare tanpa dehidrasi. Tata laksananya adalah kita berikan cairan ya. Kalau anak usia berapa yang tadi? Anak usia 6 bulan, maka yang diberikan cairannya adalah ASI ya. Kita berikan ASI dan kalau ini sudah makan berarti diberikan makanan tambahan atau MPASI ya. Betul, jawabannya adalah susui bayi sesering mungkin dan untuk menjaga cairan tubuh. Kalau berarti kalau anak nggak mau dilakukan tindakan harus dibawa ke ruang bermain dulu. Kalau udah better dibawa ke ruang tindakan. Iya bener Kak. Kalau semisal dia mau dilakukan tindakan, histeris, nangis, ini pengalamanku sebagai perawat anak ya, ya udah biarin aja dia main dulu. Biarin aja dia main sampai dia mau sudah mulai enakan, baru dilakukan pemasangan. Tapi itu kalau kondisinya dia nggak urgent. Tapi kalau memang pasiennya dengan dehidrasi, meskipun dia teriak-teriak, ya kita mau nggak mau harus dilakukan pemasangan, Kak. Kalau memang kondisinya dia harus dilakukan segera resusitasi cairan ya. Dan biasanya kita libatkan orang tua, kita suruh orang tuanya buat meluk, buat ngajak ngaji, ngajak berdoa, kayak gitu. Ataupun bisa juga
di ruang tindakan dulu itu ada televisinya, Kak. Jadi disetelkan kayak nyanyian-nyanyian gitu untuk meminimalkan rasa takut yang dia rasakan. Dan sekarang perkembangan untuk traumatic care, terutama untuk pemasangan infus, di ruangan itu sudah digunakan, ada yang menggunakan kompres hangat, kompres dingin, ataupun pakai EMLA untuk menurunkan rasa nyeri yang dirasakan, sehingga traumanya juga berkurang gitu. Ini jawabannya D ya teman-teman ya, ini sesuai dengan dari MTBS, ini nanti ada datanya juga, nanti aku share ya. Kita lanjut ya, soal nomor 15. Nah, oke. Seorang anak usia 11 tahun dirawat di RS sejak 3 hari yang lalu. Semua aktivitas anak dibantu oleh orang tua. Anak mengatakan bahwa dirinya merasa sakit sehingga tidak mampu melakukan apapun. Menurut orang tua, anaknya di rumah sangat mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah kondisi yang ditunjukkan dari pernyataan di atas? Apakah nyeri, protes, kesepian, kemunduran, ataukah ketakutan? Ini respon anak menghadapi stres. Respon anak menghadapi stres. Respon anak menghadapi stres itu ada bawahnya. Nanti kita bahas. Apa coba? Masuk kesepian, Rek? Itu kesepian, dah. Bilangnya. Oh, ketakutan. Sorry, sorry. Apa, ayo? Yakin ketakutan? Yakin ketakutan? Anak mengatakan bahwa dirinya merasa sakit sehingga tidak mampu melakukan apapun. Menurut orang tua, anaknya di rumah sangat mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apa coba? Ayo. Jawabannya adalah kata kuncinya di sini, Rek. Dia ini usia 11 tahun. Di rumah itu dia mandiri. Tapi pas waktu sakit, dia tiba-tiba tidak mampu melakukan apapun. Maka yang terjadi atau respon dari stres yang ditunjukkan oleh anak pada saat dia sakit adalah kemunduran, ya. Kemunduran. Anak mengatakan merasa sakit sehingga tidak mampu melakukan aktivitas, di mana kemunduran itu merupakan kembalinya perilaku anak ke masa lalu sebagai respon untuk mengurangi stres. Kalau misal kita bilang ya lebih manja daripada pas waktu dia nggak sakit. Nah, dia menolak untuk melakukan kegiatan secara mandiri, padahal dia itu sebelumnya mandiri. Dan pada saat dia sakit, dia itu meningkat ketergantungannya kepada orang tua. Dan itu termasuk salah satu bentuk contoh dari kemunduran. Ya, nanti untuk poin-poin yang lainnya kita bahas di slide yang selanjutnya aja ya, biar nggak habis waktunya ya. Kita lanjut dulu sampai soal 20. Soal nomor 16. Nah, ini ada yang masih belum paham terkait perhitungan apa sih namanya? Tetesan bukan tetesan ini, dosis obat. Seorang anak dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medisnya meningitis, anak mendapatkan terapi AB-nya itu AB itu antibiotik ya, Rek, yo. Klaneksi 30 miligram per kilogram berat badan. Sediaan obat adalah satu vial 1000 miligram yang diencerkan dengan 5 mili. Hasil pengkajian BB anaknya 15 kilo, heart rate-nya 100, RR-nya 30. Berapakah dosis obat yang tepat diberikan kepada anak? Apakah 2,25, 2,5, 2,6, 1,25, ataukah 1 mili? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Ayo dihitung dosisnya berapa? Dosisnya berapa? Ayo. Ayo, dosisnya berapa? Mendadak, oh begini. Mendadak lupa rumus. Ayo, jawabannya berapa? Jawabannya berapa? Rumusnya itu sediaan atau dosis obat yang diminta dibagi sediaan dikali pengencer. Ayo, berapa?
Berapa nilainya? Berapa nilainya? Anars, semoga B. Berapa yuk? Ayo, berapa ayo? Kita move aja ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Tadi permintaannya dia itu diberikan 300 miligram per kilogram berat badan ya. Terus berat badannya tuh 15. Nah, berarti tinggal dikalikan 30 dikalikan 15, jawabannya adalah 450. Itu berarti dosis yang diminta. Kemudian rumus pemberian obatnya tadi kan dosis obat permintaannya berapa, dibagi dosis obat sediaan dikali pengencer. Nah, kebetulan di sini pengencernya cuma 5 mili aja. Ya, kita masukkan ke rumusnya 450 atau dosis obat yang diminta dibagi 100, dibagi 1000 dikali 5 mili. Maka jawabannya adalah 2,25 mili. A jawabannya. Dari ini yang tak tampilkan, paham atau masih belum paham terkait pola pengerjaannya? Dosis sediaan yang mana, Kak? Dosis sediaan ini loh, Kak. Ini Kak Rafis ya, tadi kan dia itu anaknya mendapat terapi klaneksinya 30 miligram per kilogram berat badan. Dia memang tidak disebutkan langsung dosisnya harusnya berapa miligram gitu, enggak. Tapi disebutkan dosisnya itu yang diminta itu 300 miligram per kilogram berat badan. Kita disuruh ngitung sendiri dengan dosis 30 miligram ini dikalikan berat badan anaknya, ya. Makanya di sini tak munculkan 30 miligram dikalikan 15. 15 itu berat badan anaknya ketemu 4,5. Itu dosis obat yang diminta. Kemudian dosis sediaannya itu 1000 miligram baru dikalikan 5 mili. Nah, itu jawabannya 2,25 mili. Minta tolong ke soal nurse, monggo Bu. Nih ya, jadi soal-soal UKOM itu memang kesannya tuh gampang ya, maksudnya ngitung dosis obat aja kok gampang. Cuma dibikin ribet kayak gini loh. Dia tuh nggak ngasih tahu ini dosis yang diminta langsung 300 miligram gitu enggak, tapi dia kasih tahu dosis normalnya tuh dia segini, terus berat badannya segini. Nah, kita diminta untuk mengkalikan sendiri kayak gitu. Kalau nggak ada pengencernya gimana, Kak? Kalau nggak ada pengencernya biasanya kita anggap 10, Kak. Tapi biasanya kalau soal-soal seperti ini, soal TO pasti ada pengencernya, Kak. Kalau sudah kerja di rumah sakit, pasti pengencernya 10, karena kita nggak pakai kalkulator, udah bisa langsung udah bisa langsung nyantol. Kak, nanti buatin contoh sediaan obat lagi ya. Oke, berarti tadi apa aja yang harus tak buat, Rek? Tadi apa yang pertama tadi? Oh iya, usia koreksi ya. Usia koreksi sama contoh sediaan obat ya. Contoh dosis obat. Nanti tak share di grup ya. Paham nggak kira-kira yuk? Kalau nggak paham bilang nggak paham, nggak apa-apa Rek. Namanya juga belajar, kita pelan-pelan dulu. Kira-kira gimana? Tadi kan dosis obat yang di sini itu dituliskan paham. Yang lain boleh dituliskannya di sini tuh 30 miligram per kilogram berat badan. Nah, tinggal kita kalikan aja Kak. 30 dengan berat badannya si anak nih berapa nih? 30 kali 15 ketemunya 450. Gitu ya. Mungkin ditambah soal yang gini Kak. Oke, siap. Ya. Jadi tinggal dikalikan aja, baru itu termasuk dosis yang diminta atau dosis permintaan dokternya sesuai advice, baru sediaannya itu 1000, dikalikan pengencer ketemunya 2,25 mili. Gitu ya. Oke, nanti aku bikinkan soal. Siap, kita lanjut ya. Soal nomor 17. Seorang anak usia 1 tahun dirawat di PICU dengan diagnosis medisnya meningitis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kesadaran pasiennya koma, ada ETT, yang terhubung dengan ventilator. Terdengar suara nafasnya stridor, akumulasi sekretnya kental, saturasinya 88, RR-nya 55, suhu 376. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah kolaborasi pemberian analgetik, pemberian oksigen, suctioning, positioning, ataukah nebulisasi?
Positioning itu maksudnya postural drainase. Kira-kira kalau pasiennya dipicu dengan ETT dan ventilator, banyak banget dahaknya, teman-teman ngapain buat ngebuang dahaknya itu tadi? Gampang ya? Masa mau di positioning ya? Kan dia terpasang ventilator, mau diapain tuh posisinya? Ya, cara yang paling tepat untuk untuk menghilangkan sumbatan pada jalan nafasnya atau menghilangkan akumulasi sekretnya adalah kita lakukan suctioning. Pada pasien yang terpasang ventilator, pasien akan lebih mudah terjadi penumpukan sputum. Kenapa? Dikarenakan ventilator itu dianggap sebagai benda asing oleh tubuh, sehingga produksi mukus itu akan lebih tambah banyak daripada pas waktu dia normal. Makanya kita utamakan bersihan jalan nafasnya dulu. Ingat-ingat prinsip A, B, C. Airway-nya lihat, oh airway-nya ada masalah Kak. Karena di sini ada apa sih namanya penumpukan sputum sehingga harus kita buang sputumnya dulu dengan suctioning ya. Betul, ilmu Gadar A, B, C. Ya, betul jawabannya ya. Kita lanjut. Soal nomor 18. Nah, ini kemarin siapa ya yang request minta anak-anak untuk yang luas luka bakarnya depan belakang? Ini ada nih gambarnya nih. Soal nomor 18. Bawa ke UGD akibat tersiram air panas. Saat dilakukan pengkajian, terdapat luka berwarna kemerahan pada dada, perut, tangan, dan kaki kanan. Berapakah luas luka bakarnya? Ya, ada yang mau masuk Zoom kok nggak bisa masuk. Ini kenapa ya? Yuk, berapa jawabannya, Rek? Saya. Berapa, Kak? Kak Via, berapa, Kak? Jawabannya berapa nih? Dada, perut, tangan, dan kaki kanan. A. Dada berapa, perut berapa, tangan berapa, kaki kanan berapa? Ayo. Suaranya anakku teriak-teriak. Sik, Kak, bentar lupa presentasinya. Wah, pinter-pinter, Rek. Jos kompeten ini, Miss. Jadi gini ya, untuk anak-anak. Sik, loh, kok nggak mau pindah sih? Nah, mohon maaf gambarnya agak sedikit ngeblur sedikit ya. Ini lihat, rule of nine anak-anak untuk kepala itu totalnya 18. Beda sama dewasa ya. Itu sudah termasuk leher ya, Rek, yo. Sudah termasuk leher. Kalau dewasa itu kepala itu 4,5, salah. Kepala itu 9, itu totalnya. Kalau depan aja 4,5, belakang 4,5. Tapi kalau anak-anak, wajah itu 9, depan ini 9, belakangnya 9, ya. Kemudian untuk bagian dada dan perut tinggal dibagi aja teman-teman lah 9 9 kayak gitu ya. Kemudian yang belakang juga sama, punggung atas, punggung bawah sama 9 9. Untuk anak-anak tangannya itu sama kayak dewasa, depan itu 4,5, belakang 4,5. Maka totalnya kalau satu tangan itu 9 ya. Kemudian di anak-anak ini untuk alat kelamin tidak diberikan prosentase, sudah include di abdomen bawah atau di perut. Kemudian untuk di kaki, nah ini kaki itu prosentasenya kalau hanya depan saja itu 7%, tapi kalau depan belakang berarti 14 ya. Kalau dia bilangnya paha atas ya, paha atas depan berarti cuma berapa? 3,5 karena separuh dari 7% ya. Kalau paha atas ya, paha atas bagian depan berarti cuma 3,5%. Ini teman-teman pahami bedanya anak sama dewasa itu di kepala sama di kaki, sama tidak ada prosentase untuk jenis kelamin, untuk alat kelamin gitu ya. Jadi betul jawabannya adalah salah. Nih, dada 9, perut 9, tangannya tadi 9, kaki kanannya 14, 18 tambah
9, 27, 27 tambah 14, ketemunya 40, 41. Dari si luas luka bakar pada anak-anak, paham? Dada dan perut itu nyatu ya, Kak? Enggak, terpisah sayang, terpisah. Kalau digambar kayak gini tuh di apa sih digambarnya sama 18, tapi kalau misal dibilangnya cuma dada aja ya setengahnya 9 gitu ya. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, loh, ini kok ono jawaban nih. Oke, wes Kak Popo, kita bahas aja ya. Ini aku lupa untuk menghilangkan boldnya. Seorang anak perempuan 7 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan BAB cair sebanyak 10 kali, mual muntah 2 kali. Hasil pengkajiannya mukosa bibirnya kering, cubitan perut kembali lambat, BB 7 kilo, matanya cekung. Heart rate-nya 140, T-nya 38, terpasang IV-nya itu D5 seperempat NS 1000 mili per 24 jam. Perawat akan melakukan evaluasi terhadap cairan yang sudah diberikan. Data yang menjadi indikator bahwa terapi cairan berhasil adalah dari output urin ya. Jawabannya output urin teman-teman ya. Output urin, Kak. Jawabannya output urin. Indikator terapi cairan yang berhasil berarti dari pemberian dextrose seperempat NS ini diharapkan apa? Diharapkan nanti pas waktu kita cek dari output urinnya itu normal ya. Nah, nih. Pada pasien dengan dehidrasi cairan, hal yang bisa kita ukur untuk mengetahui cairan yang diberikan sudah tepat atau tidak adalah dengan melihat output urin, di mana nilai normal output urin pada anak adalah 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Saya tak hapus ya, Rek. Nah, tidak bisa buat. Oke. Nah, karena ini tadi udah ada jawabannya, aku mau nanya dong, ini termasuk dehidrasi apa? Dehidrasi apa? Mukosa bibir kering, cubitan perut kembali lambat, matanya cekung. Dehidrasi apa? Ayo yang lain, dehidrasi apa? Ringan sedang. Ringan sedang. Ayo yang lain. Dehidrasi itu ada 3 klasifikasinya. Diare tanpa dehidrasi, ringan sedang, sama berat. Jadi ringan sedang itu sepaket ya, Rek ya. Kalau ini masuknya di ringan sedang, di mana mukosa bibirnya kering, cubitan perut kembali lambat, sama matanya cekung. Nah, yang membedakan ringan sedang dengan berat, kalau dilihat dari cubitan perut kembali lambat, itu kalau yang berat itu cubitan perutnya kembali sangat lambat. Kemudian pada pasien-pasien yang dehidrasi berat, itu sudah ada penurunan kesadaran biasanya, sudah tidak mau minum. Nanti kita bahas habis ini ya. Kita lanjut ya, nih. Nomor 20 loh, ya Allah. Kok lari sih, Re? Ampun deh. Hmm, tak ganti ya. Soalnya diganti aja ya. Duh, kok ini. Kalau semisal aku mintanya itu cairannya yang diberikan 1.500 mili per 24 jam. Berapa tetesannya? Ini biarin aja, nggak apa-apa, tapi tak kasih soal di luar ini. Berapa tetesannya? Kalau yang diminta 1.500 mili per 24 jam. Faktor tetesnya makro. Pakai yang 20 berapa? 1.500 mili per 24 jam. Berapa faktor tetesnya? Kok faktor tetesnya berapa TPM? 1.500 mili per 24 jam. Berapa TPM? Dua puluh 33. Waduh, jauh ya Kak Nafis. Rumusnya itu 1.500 dikali 20 dibagi 24 dikali 60.
24 kali 60 itu 1440. Berarti tinggal atasnya 1500 dikali 20 itu 30.000 dibagi 1440. Jawabannya adalah 21 21 TPM ya, 21 TPM. Ingat-ingat rumusnya eh, apa sih? Berapa permintaan infusnya tadi dikali faktor tetes. Kak, slide-nya nggak jalan. Emang nggak jalan, Kak? Bukan ini, nggak pakai ini. Ini tadi kan tak pakai yang 2000, udah ada jawabannya nih. Caranya kayak gini nih. Rumusan tetesan infusnya, cairan yang dimintanya berapa, dikali faktor tetes, dibagi waktu, dikali 60. Cairan yang dimintanya tadi kan yang aku kasih soal terbaru nih, 1500, dikali 20, dibagi 24, dikali 60. Maka jawabannya adalah 30.000 dibagi 1440, jawabannya itu 20,8 atau kita bulatkan menjadi 21 TPM gitu ya. Terus ada cara cepatnya teman-teman, ada cara cepatnya. Kalau semisal kebutuhan cairan yang dimintanya itu kelipatan apa sih namanya? Kelipatan 500 itu tinggal kamu kalikan 7 aja. Semisal dia mintanya 500 mili per 24 jam. Berarti 500 mili itu berapa kolef? Satu kolef ya, satu wadah. Tinggal 1 dikali 7 berarti 7 TPM. Kalau satu kolef aja dalam sehari. Kalau dimintanya 1000 mili per 24 jam, 1000 mili itu 2 kolef, berarti 2 dikalikan 7. Itu cara cepatnya, berarti 14. Kalau dia mintanya 1500 mili per 24 jam, berarti itu 3 kolef. Kalau 1500, 3 dikalikan 7, jawabannya 21. Nah, itu cara cepatnya. Ada di TikTok aku, nanti tak ini aja, tak share slide-nya ya. Gantung permintaan soal Kak. Ada yang pakai 60, ada yang pakai apa sih namanya 20. Ini kan RL-nya CC-nya makro dulu ya. Belakangnya nih Kak. Nanti ada biasanya ada keterangan dia pakai makro atau mikro tetesnya ya. Oke, kita lanjut ke materi ya, Rek, ya. Setengah jam udah waktunya. Bentar, bentar. Hmm, 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 hmm. Oke. Teman-teman bisa lihat di pojok sini 173 slide ya. Kita lanjut. Ini rumus holiday Segar tadi sudah kita review ya. Dokter masang infus sama pasien edema tingkat 4. Terus itu orang IGD sama orang ICU yang bisa infus biasanya. Rumus holiday Segar ini ya, rumusnya tadi aku ulangi, kalau berat badannya kurang dari 10 kilo itu 100 kali BB, 10 sampai 20 kilo itu 1000 plus BB minus 10 dikali 50. Kalau lebih dari 20 kilo itu rumusnya 1500 ditambah berat badan dikurangi 20 dikali 20. Nah, kemudian ini untuk derajat dehidrasi, ada dehidrasi, diare tanpa dehidrasi, di mana tidak ada tanda-tanda dehidrasi ya. Kemudian diare dehidrasi ringan atau sedang itu terdapat 2 atau lebih dari tanda-tanda berikut. Ada gelisah, rewel, mudah marah, matanya cekung, haus, minum dengan lahap, cubitan kulit perut kembali lambat. Kalau semisal nilainya kurang dari 2, maka tidak bisa diklasifikasikan pasien tersebut mengalami dehidrasi. Harus lebih dari 2 ya. Makanya kalau tadi soal itu kan cuma bilangnya dia rewel, karena nilainya cuma 1, maka rewel itu tadi masuknya masih di diare tanpa dehidrasi. Bentar ya, Ibu belajar sama kakaknya ya, bawa sana dulu ya. Kemudian untuk dehidrasi berat itu terdapat 2 atau lebih tanda-tanda berikut, di mana ada letargi atau tidak sadar, kemudian matanya cekung, nggak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut kembali sangat lahap, sangat lambat, sorry. Ya, Nus, kalau anak bukannya 60 faktor tetesnya. Tergantung soal Beb, kalau soalnya dia bilangnya minta makro ya makro, kalau dia minta mikro ya mikro ya. Kadang ada yang anak itu faktor tetesnya pakai 20 ada. Tergantung soal. Tadi kan soalnya makro yang tadi aku ada kunci jawabannya tadi loh. Tak tuliskan RL 2000 cc makro. Makanya faktor tetesnya 20 ya, Beb. Nanti tergantung dari soalnya. Ini loh,
perhatikan ini dulu ya. Kemarin ada yang nanya, Kak, kalau dia itu minumnya haus, itu masuknya ringan, sedang, atau berat? Kalau dia minumnya haus, minum dengan lahap itu masuknya ringan, sedang. Kalau udah nggak bisa minum, males minum, itu masuknya di dehidrasi berat. Ya, ini klasifikasinya. Tolong teman-teman pahami, soalnya tadi ada yang bilang keluar juga ya untuk yang UKOM bulan Juni terkait derajat dehidrasi anak. Kemudian ini lanjut. Nah, ini agak puyeng nih IWL nih ya. Untuk IWL anak itu rumus umumnya yaitu IWL sama dengan 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan dibagi 20 salah salah. IWL-nya itu 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan per 24 jam. Nah, misalnya pada anak C yang usianya 12 tahun, berat badannya 25, maka IWL-nya adalah 30 dikurangi 12 dikali berat badannya tadi 25 per 24 jam. 30 kurangi 12 kan 18 ya. 30 18 dikali 25 jawabannya adalah 450. 18 kali 25 itu jawabannya 450 per 24 jam IWL-nya. Kalau ditanyakan per jamnya berapa, ya tinggal dibagi 450 dibagi 24, ketemunya yaitu per jamnya 18,75. Kayak gitu. Saya tak gede nih. Loh, kok gini? Saya bentar. Nah, dari IWL ini ada yang masih belum paham? IWL rumusnya 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan. Itu hasilnya per 24 jam. Nanti hasilnya itu tadi kalau mau ditanyakan per jamnya tinggal dibagi 24. Paham nggak? Paham nggak, Rek? Halo? Piye, paham? Paham ya? Kurang nurse. Ya nurse, paham. Ulang ya Kak Vian ya. Jadi ini IWL itu invisible water loss atau cairan yang hilang yang tidak terlihat. Itu cara ngitungnya itu 30 dikurangi usia anak dikali kilogram berat badan. Itu nanti hasilnya per 24 jam. Tinggal dimasukkan aja usianya berapa. Ini usianya 12, berarti 30 dikurangi 12 dikali kilogram berat badannya 25. Nah, 18 kali 25 jawabannya 450 mili itu per 24 jamnya. Kalau ditanyakan per jamnya tinggal dibagi aja 450 dibagi 24 sama dengan 18,75. Gitu ya. Paham? Paham ya? Itu untuk IWL. Nah, ini belum yang kenaikan suhu tubuh. Ada lagi rumusnya ya. Puyeng lagi kan. Nah, ini ada rumus IWL dengan kenaikan suhu tubuh. Rumus IWL dengan kenaikan suhu tubuh adalah IWL normal ditambah 200 dikali suhu sekarang dikurangi 36,8 per 24 jam. IWL normal tadi yang rumusnya 30 kurangi usia dikali kilogram berat badan tadi, ditambah 200 dikali suhu sekarang dia suhunya berapa dikurangi 36,8. Contohnya, kita hitung IWL anak usia 6 tahun berat badan 25 kilo, suhunya 38. Maka kita masukkan IWL normal tadi rumusnya tadi ya, 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan, ditambah 200 dari sini, konstanta ya ini ya, sudah ketetapan. Buka kurung suhu saat ini, 38 masukkan dikurangi suhu 36,8. 36,8 dari mana Kak? Ini sudah ketetapan. Ya. Kemudian usianya tadi usianya nih, oh ini anak 7 tahun berarti ya ini. Kok nggak sesuai? Ini anak usia 7 tahun ya. 30 dikurangi 7, oke. 30 dikurangi 7 dikali 25 berat badannya ditambah 200. Nah, ini 38 dikurangi 368 tadi kan ketemunya 1,2. 200 dikali 1,2
Nah, di sini 30 dikurangi 7 itu 23 dikali 25 berat badannya ditambah 240. 575 itu perkalian dari 23 kali 25 hasilnya 575 ditambah 240 jawabannya adalah 800. Iya, harusnya salah, Kak. Daripada kita ngubah bawahnya, diganti aja usianya 7 tahun ya. Nanti ngubah bawahnya ribet ngitungnya ya. Ini usianya 7 tahun, nanti tak ganti ya. Jadi total IWL-nya itu 815 per 24 jam. Kalau ditanyakan per jamnya 33,95. Ya ini mohon maaf ya, aku ini tak tulis 6 tapi ininya kok tak bikin 7 ya. Ngantuk kayaknya bikinnya ya. Jadi caranya seperti itu. IWL normal tadi rumusnya 30 dikurangi usia dikali kilogram berat badan ditambah konstantanya 200 dikali suhu sekarang yang suhu tingginya berapa dikurangi 36,8 baru nanti dilakukan pengurangan seperti biasanya. Nanti ketemunya hasilnya per 24 jam. Kalau mau nyari per jam ya tinggal dibagi 24 gitu. Paham nggak, Rek? Paham nggak? Apa ini mau dibikinin soal juga? IWL dengan kenaikan suhu. Paham tapi ribet. Iya emang kok. IWL kenaikan suhu. Soalnya satu-satu aja ya. Ada cara cepatnya nggak Kak? Kak, oh, no, Kak. Aku nggak nemu shortcutnya. Shortcut untuk ngitung IWL ini nggak nemu aku. Ya, tak bikinkan soal aja nanti. Coba teman-teman, tapi setornya jangan langsung nilainya ya. Aku mau boleh difotokan oret-oretannya ya, biar aku tahu cara teman-teman ngitungnya ya. Oke, kita lanjut nanti soalnya di grup aja. Tak buatkan paling kisaran jam 10 tak kirim. Teman-teman jawab besok nggak apa-apa. Kemudian ini, nah ini juga perlu diingat teman-teman ya. Kadang-kadang muncul ini soalnya kasusnya. Cara menghitung berat badan ideal pada anak. Untuk usia 0 sampai 11 bulan rumusnya usia dalam bulan ditambah 9 dibagi 2. Contoh, semisal anaknya usia 10 bulan. Berarti 10 bulan ditambah 9 berarti kan 19. 19 dibagi 2 berapa jawabannya? 9,9,5 ya. 9,5 itu berat badan ideal anak usia 10 bulan. Kalau untuk berat badan ideal anak usia 1 sampai 6 tahun itu rumusnya 2 dikali usia dalam tahun ditambah 8. Contoh kalau anaknya usianya 5 tahun berarti 2 dikali 5 ditambah 8. Perkalian dahulukan 2 dikali 5 10 ditambah 8 berarti berat badannya yang ideal untuk anak usia 5 tahun adalah 18 kilo. Ya. Kemudian untuk berat badan ideal anak usia 7 sampai 12 tahun itu rumusnya 7 dikali usia tahun dikurangi 5 dibagi 2. Contoh kalau anaknya usianya 10 tahun. 7 dikali 10 70 dikurangi 5 berarti 65 dibagi 2. 65 bagi 2 berarti berapa? 32,5. Nah, itu berat badan ideal untuk anak usia 10 tahun. Kak izin live mau jaga malam. G, monggo Kak Via. Dari cara perhitungan berat badan ini, masih ada yang belum paham kah? Rumus perhitungan berat badan ini? Ayo, kalau yang belum paham bilang, belum paham Kak, gitu. Paham Kak? Oke, yang lain. Next, next ya. Oke. Nah, ini tadi usia koreksi. Kak, slide yang tadi dulu. Yang mana Kak? Yang ini tah? Salah, salah. Yang ini tah? Yuk, Kak Nafis ada kendala apa di sini? Ada kendalanya Kak? Udah Kak aman? Oke.
Nah, ini untuk usia kronologis ya. Usia kronologis tadi caranya sama ya. Nah, ini juga sama. Caranya sama kayak yang tadi. Nanti bikinkan soal aja. Kita lanjut ini. Pemberian imunisasi. Mas, jangan teriak-teriak, Mas. Lagi belajar, Mas. Ya, ini tadi ya. Dihafalkan teman-teman ya. Ini wajib ini. Kadang-kadang keluar soalnya. Imunisasi sudah kita bahas. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan pada bronkopneumonia. Ini di definisinya adalah radang paru yang mengenai satu atau kedua lobus, di mana etiologinya ada dari bakteri, juga ada dari virus. Kita refresh aja ya ini teman-teman ya. Nanti kita fokuskan di tata laksananya, ataupun jamur, nah, protozoa, ataupun aspirasi bahan makanan atau bahan kimia. Nah, ini cara masuknya. Virus masuk ke saluran pernafasan, ada inflamasi, ada edema membran mukosa, terjadinya penumpukan sekret, maka diagnosa utamanya dibersihan jalan nafas tidak efektif. Kemudian bisa juga terjadi hipertermi, di mana akibat ada virus yang masuk, terjadi inflamasi, pelepasan zat pirogen, ada stimulasi hipotalamus sehingga meningkatkan set tubuh ya, sehingga terjadi hipertermi. Nah, manifestasi klinisnya biasanya ada demam mendadak di atas 39, nafasnya sesak cepat, batuknya kadang batuk produktif ataupun non produktif juga. Pas waktu diperkusi redup, auskultasi suara nafasnya rongki, baik yang rongki basah yang ataupun yang halus. Kemudian ada batuk pilek yang mungkin gejalanya berat. Pemeriksaan penunjangnya, kalau mau diambil sekretnya dengan bronkoskopi, tapi ini jarang dilakukan ya. Biasanya kita cukup lakukan cek lab aja untuk mengetahui apakah ada leukositosis atau tidak, atau peningkatan kadar leukosit darah ya. Dan biasanya juga cukup kita lakukan fototorak untuk mengetahui pasiennya ini ada BP atau tidak. Nah, kemudian ada proses keperawatan anak dengan bronkopneumonia. Kemudian proses keperawatan anak dengan bronkopneumonia. Nah, ini keluhan nafasnya, keluhan utamanya ada sesak nafas, pernafasan cepat, dangkal, pernafasan cuping hidung, ada sianosis juga. Jadi di bronkopneumonia itu nggak hanya bersihan jalan nafas, teman-teman ya. Diagnosa pola nafas itu juga bisa muncul tergantung dari setting kasus yang dibuat sama pembuat soalnya. Ini pengkajian biasa. Nah, ini diagnosa yang muncul ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas, gangguan pertukaran gas, bisa juga mengarah ke nutrisi, hipertermi, ataupun pola nafas juga bisa masuk ya. Nah, ini untuk ketidakefektifan bersihan jalan nafas, kita auskultasi bunyi nafasnya yang munculnya itu rongki, kemudian kita kaji karakteristik sekretnya atau sputumnya, warnanya apa, itu biasanya menentukan dia infeksi apa, itu untuk kita tahu. Kemudian kalau pasien-pasiennya baru masuk ya, kalau settingnya itu di IGD, teman-teman ketemu pasien sesak nafas dengan bronkopneumonia di IGD, maka pertanyaannya tindakan pertama. Kalau tindakan pertama maka berikan posisi semivolar dulu. Kalau pertanyaannya tindakan pertama. Kalau tindakan yang paling tepat itu dilihat lagi soalnya kayak gimana. Kalau semisal dia soalnya dengan penumpukan seputum, sekretnya kental, kemudian itu masih anak-anak, maka utamakan nebulisasi. Tujuannya apa? Untuk mengencerkan sekret. Setelah nebul, kalau semisal soalnya ada gini, pasiennya sudah dinebul, tapi sekretnya tidak bisa keluar, maka baru fisioterapi kalau anak-anak. Ya, kalau dewasa gimana Kak? Kalau dewasa, kalau misal ada dahaknya yang tertahan, kemudian sekretnya kental, itu tetap utamakan nebulisasi dulu, ya. Baru fisioterapi, baru batuk efektif. Tapi kalau di situ tulisannya cuma seputumnya banyak yang tertahan, dahak tidak bisa keluar, kemudian pasiennya sesek, berarti lakukan batuk efektif dulu gitu. Pokoknya kalau ada kata-kata dahak yang kental dan tertahan itu fokus untuk encerkan. Setelah encerkan bantu dirontokkan dengan fisioterapi, clapping, vibrasi itu untuk merontokkan baru kita batuk efektif. Jadi tergantung Rek ya, tergantung dari setting kasus yang dibikin sama pembuat soalnya.
Ini gangguan pertukaran gas, biasanya ada ketidakstabilan dari asam basanya, kemudian ada hipertermia. Kalau hipertermia itu kalau semisal dia suhunya sudah 39 ke atas, apalagi kalau anak-anak, kalau bisa langsung dilakukan pemberian antipiretik saja ya, karena rawan terjadi kejang. Nah, ini anak dengan TBC. TBC itu adalah proses infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, di mana ini ditularkan lewat batuk dan dahak. Nah, ini etiologinya ada diakibatkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Di sini adalah bakterinya itu tahan terhadap asam dan lebih tahan terhadap zat kimia. Ada yang ke unmute. Oh, menunggu. Kak April, kamu nggak bisa di unmute. Dia kok nggak bisa ya? Kak April minta tolong di unmute ya Kak April ya. Kamu nggak bisa tak unmute. Kemudian kita lanjut. Nah, ini patofisiologinya nanti bisa teman-teman baca. Intinya ada kuman yang masuk, terjadi infeksi, terus dia membentuk tuberkel, bisa keluar saat batuk. Kalau semisal imunnya pasiennya bagus, dia akan membentuk dan dorman di sana. Kalau dia imunnya jelek, nanti dia bisa muncul jadi penyakit. Kok tiba-tiba kebuka sendiri ya? Oke, kita lanjut. Nah, tanda gejalanya pasien-pasien TB itu ada demam, kemudian ada batuk ya, dan demamnya pada pasien TB itu cenderung pada malam hari. Kemudian ada batuk darah juga terjadi karena panjangnya pembuluh darah, sesak nafas, sudah nggak ada ke April. Kadang juga ada nyeri dada, kemudian ada malaise, anoreksia, nafsu makannya turun, BB-nya turun. Jadi pasiennya itu kurus kering kayak gini ya, pasien-pasien TB itu. Nah, penularannya itu akibat sputum ya, makanya harus diajarkan untuk etika batuk ataupun etika bersin yang tepat karena ini menular lewat apa sih namanya droplet udara. Nah, ini klasifikasi TB, ada TB paru tersangka, di mana gambaran klinisnya sesuai TB, tapi hasil BTA-nya itu negatif atau belum dilakukan pemeriksaan BTA. BTA itu untuk sputumnya ya. Kemudian TB paru itu BTA 2 kali berturut-turut hasilnya positif. Kalau bekas TB paru itu dia sudah pernah mengalami TB paru, tapi dia sudah melakukan pengobatan yang adekuat. Kalau TB ekstra paru itu TB yang terjadi bukan di paru-paru, tapi di TB otak, TB limfe, tulang, TB saluran pencernaan gitu. Jadi dia tuh jalan-jalan ke organ yang lainnya yang tinggi sirkulasi oksigennya. Nah, ini patogenesisnya ya. Patogenesisnya tinggal nanti dibaca teman-teman. Komplikasinya ada pleuritis, hemoptisis itu batuk berdarah tadi, ada pneumotorak, dan TBC-nya menyebar ke organ lain. Pemfisnya kalau di auskultasi rongginya basah, kemudian kalau semisal di perkusi ada hipersonor, kadang juga terjadi atrofi dan retraksi interkostal. Kemudian ada ini tadi ya, kadang juga muncul suara pekak kalau ada efusi pleura. Radiologinya kita cek apakah ada bercak-bercak TB ya. Nah, ini laboratoriumnya, cek darah, sputum, tes tuberkulin ya. Kalau anak-anak, pokoknya kalau TB-nya pada anak-anak itu jangan tes sputum, jangan ronsen dulu, tapi tes tuberkulin atau apa sih mantuk tes ya, mantuk tes. Mantuk tes itu bisa dicek hasilnya akurat atau tidaknya di atas 3 hari atau 72 jam. Ya, positif itu indurasinya lebih dari 10 sampai 15 milimeter. Kalau yang negatif itu indurasinya 0 sampai 5 milimeter. Kemudian, nah ini pencegahannya, imunisasi BCG tadi ya, umur berapa? Pasien imunisasi BCG umur berapa tadi? Anak umur berapa imunisasi BCG? Ayo, umur berapa tadi imunisasi BCG? Random banget aku nanyanya, ayo. Anak usia berapa yang imunisasi BCG? Teman-teman, anak usia berapa yang imunisasi BCG? Berapa? Usia 1 bulan, betul, usia 1 bulan ya. Kemudian kita anjurkan untuk menjalankan, ya 1 bulan sayangku ya, 1 bulan BCG itu. Kita anjurkan untuk menjalankan pola hidup sehat, mencegah penularan TBC, kita ajarkan etika batuk dan meludah di wadah yang tertutup ya.
Ini obat-obatannya ada obat OAT itu INH, ethambutol, rifampicin, streptomycin. Kadang-kadang ada soal yang nanya, kalau semisal pipisnya warna merah itu efek obat apa? Kalau dia sering mengantuk, efeknya obat apa? Nah, ini nanti tak carikan jurnalnya aja, nanti tak share bentuk capturean atau jurnal, nanti teman-teman salin ulang, atau tak masukkan ke PPT-nya nanti ya. Biasanya ada beberapa yang muncul soal-soal yang ditanyakan efek samping dari obat OAT. Ya, selain diberikan OAT, kasih bronkodilator, ekspektorat untuk mengeluarkan dahaknya, OBH, obat batu hitam, ataupun kita juga berikan vitamin. Kemudian kita lakukan fisioterapi dan rehabilitasi ya, atau fisioterapi itu untuk di perkusi tadi, perkusi, di clapping dan vibrasi untuk merontokkan dahaknya dan lakukan konsultasi secara teratur. Nah, ini askepnya ya. Biasanya pada pasien-pasien dengan TB itu untuk pola aktivitas dan istirahatnya itu agak sering terganggu karena dia itu demam pada malam hari. Sehingga oke siap, nanti kita masukkan Pak Nafis ya. Jadi dia itu sering demam, ya sering demam saat malam hari, sehingga dia sulit tidur ya. Jadi kualitas tidurnya berkurang. Kemudian dari pola nutrisinya, karena dia ini melawan infeksi yang berkepanjangan, akhirnya berat badannya turun karena metabolisme meningkat. Kemudian karena batuk terus-menerus, itu juga menurunkan rasa ingin makan akibat mual, rasanya nggak enak di perut, akhirnya anoreksia ya. Kemudian batuknya produktif, sesak nafas, kayak gitu-gitu. Nah ini diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas, hipertermi, nutrisi ya. Bisa ini pola nafas juga bisa, pertukaran gas terganggu juga bisa, defisit pengetahuan juga bisa. Tergantung setting soal yang diberikan ya. Nah, ini untuk DBD. Nah, DBD itu disirkulasi berarti ya diakibatkan oleh virus dengue, di mana virus dengue ini ada klasifikasinya nih ya, derajatnya. Kira-kira Zoom hari ini masuk YouTube kapan ya, Bu? Besok siang, jam 10. Insya Allah biasanya terbit YouTube-nya jam 10, Kak. Klasifikasi DHF itu ada derajat 1, di mana demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi perdarahan adalah uji torniket positif. Kemudian kalau derajat 2, hasil dari derajat 1 ini ditambahkan perdarahan yang lainnya, ada perdarahan yang lainnya, contoh mimisan dan lain-lain. Kemudian yang derajat 3 terjadi kegagalan sirkulasi di mana nadinya cepat, kemudian lemah, tekanan nadinya menurun, ada hipotensi, kulit dingin, lembab, pasiennya gelisah, itu derajat 3. Kalau derajat 4 itu shock berat, nadi tidak teraba dan tekanan darah tidak dapat diukur ataupun tekanan darahnya nggak bisa diauskultasi tapi bisa dipalpasi ya. Itu klasifikasi DHF derajat 1, 2, 3, 4. Etiologinya ini dari flavivirus ya, virus dengue tadi ada dan 1, 2, 3, 4 ini nggak keluar sih, cuma nice to know aja. Manifestasi klinisnya itu ada mulai dari 2 sampai 7 hari, di mana yang pertama itu demam tinggi, terus-menerus selama 7 hari, tapi memang ada fase di mana dia itu demamnya turun. Ada nyeri kepala, nyeri pada sekitar mata, ada pegel-pegel atau mialgia, ruam kulit, ada manifestasi perdarahan, ada peteki, atau uji bendungnya positif, uji torniket tadi loh ya. Terus ada penurunan sel darah putih. Kemudian kalau diperiksa serologi dengue positif, itu contohnya IgG, IgM atau NS1-nya itu positif. Nah, di sini kriteria DBD-nya. Kriteria DBD menurut WHO. Nah, ini yang pertama itu ada demam tadi ya, manifestasi perdarahan tadi ini sudah tak sebutkan. Kemudian yang berbahaya itu jika terjadi trombositopenia atau nanti bisa mengarah ke kebocoran plasma. Kalau sudah terjadi kebocoran plasma, cairan banyak keluar ke sel, maka terjadi peningkatan hematokrit atau hematokrit itu gini deh. Hematokrit itu untuk mengetahui
berapa prosentase plasma dengan sel darah. Nah, kayak ibaratnya es cendol atau es dawet. Es dawet itu kan dawetnya banyak sama ada airnya. Kalau terjadi kebocoran plasma, airnya itu hilang, tinggal cendol dawetnya aja. Nah, kalau tinggal hanya cendol dawetnya aja, itu kan sirkulasinya nggak lancar. Itu mempengaruhi nanti dari proses sirkulasi cairan. Maka HT-nya pada pasien-pasien dengan trombositopenia atau pasien dengan DHF yang di hari keempat kelima itu biasanya hematokritnya naik. Kecuali pasiennya doyan minum. Kalau pasiennya nggak doyan minum, wah HT-nya itu bisa naik lebih dari 20%. Nah, ini ada sindroma shock dengue di mana ada penurunan kesadaran, gelisah, nadi cepat, hipotensi, tekanannya turun, perfusi perifernya nurun, kulit dingin lembab. Nah, gejala penting itu gejala demam yang terjadi pada hari ketiga, hari kelima merupakan saat yang berbahaya pada penyakit DBD, di mana kita rasa suhunya itu sudah turun. Padahal disitulah fase kritis mulai terjadi ya. Karena biasanya ada terjadi penurunan trombosit. Nah, ini fasenya ya. Ada fase demam, fase kritis, fase penyembuhan. Fase demam itu 1 sampai 3 hari, di mana suhunya manteng aja nggak turun-turun. 40 derajat, 39 udah di atas aja. Ada facial flush atau kemerahan pada wajah. Kemudian ada nyeri otot, ruam keluar, ruam kulit juga ya. Kemudian di fase kritis itu sudah mulai turun suhunya. Ini kurva suhunya sudah mulai turun di angka 37, 38, orang tua anak atau pasien yang mengalami, wah aku sembuh nih, demamnya udah turun. Padahal di situ sudah masuk di fase kritis di mana berpotensi terjadi shock ataupun perdarahan dan juga bisa terjadi penurunan gangguan kesadaran kalau cairan yang hilang itu tidak segera diatasi. Gitu ya. Kemudian masuk di hari ke-6, ke-7 itu fase penyembuhan di mana suhunya mulai naik lagi teman-teman. Di angka 38 ya, tapi nggak nyampe 39. Biasanya 38 gitu. Terus udah mulai orangnya udah mulai mau makan, sudah mulai mau minum. Kalau kita lihat juga secara klinisnya pasiennya udah kelihatan seger, itu di fase penyembuhan. Tapi biasanya trombositnya boleh dipulangkan kalau di atas 150.000 gitu ya. Nah, ini derajat DBD-nya tadi 1, 2, 3, 4 ya. DBD itu demam berdarah, kalau demam dengue itu belum ada perdarahan ya. Oke. Nah, ini komplikasinya kalau semisal terjadi trombositopenia nanti mengarahnya ke koagulopati, bisa juga terjadi kegagalan sirkulasi di mana nanti kalau terjadi shock dengue pada hari kedua sampai hari ketujuh itu bisa terjadi hepatomegali ya dan efusi pleura. Jadi cairannya itu numpuk ke pelindung paru-paru. Loh, kok bisa pindah? Pemeriksaan penunjangnya ada laboratorium, biasanya kita cek darah rutin aja untuk mengetahui trombosit dan sel darah putihnya. Kemudian tes serologinya itu IgG, IgM ataupun NS1 sama tes Widal. Biasanya itu mereka tuh barengan ya, bestie ya. Tipoid dengan DBD itu kadang-kadang jadi bestie. Kadang satu pasien tuh bisa mengalami dua-duanya dalam satu waktu. Kemudian ada tata laksana medisnya untuk fase demam itu kita fokus ke pemberian antipiretik ya dan cairan rumatan. Medikamentosanya kita berikan antipiretik, bisa diberikan paracetamol tapi nggak boleh aspirin karena aspirin ini ada efek pengencer darah. Takutnya nanti malah apa ya namanya ya, memperberat kondisi pasiennya. Kemudian obat-obatan yang memang tidak diperlukan, kayak semisal dia nggak muntah, ya udah nggak usah dikasih obat-obatan muntah karena bisa memperberat fungsi hatinya untuk detoksifikasi. Kemudian bisa diberikan antibiotik kalau semisal dia dengan DBD dengan ensefalopati. Terus terapi suportifnya itu kita berikan cairan peroral, cairan intravena, kemudian diberikan untuk 48 jam atau lebih atau selama dari dia masuk sampai pulang. Dan kecepatan cairan pemberian intravenanya itu disesuai dengan kondisi peningkatan hematokrit, terus trombositnya juga turun, itu nanti tergantung dari dokternya berapa cairan intravena yang diberikan. Nah, ini ya.
Ini tata laksananya. Ini kalau ada DBD dengan shock berkepanjangan, bisa kita berikan 20 mili per kilogram cairan bolus dalam 10-15 menit. Bila tekanan darah sudah didapat, maka cairan selanjutnya sesuai algoritma. Kalau dia tekanan darahnya udah nggak bisa diauskultasi, kita lakukan bolus ini ya. Kalau sudah bisa diauskultasi, itu baru disesuaikan dengan algoritma pada derajat 3. Ini nanti dibaca. Sebenarnya nggak keluar sih, Rek. Yang penting itu kalau di DBD itu fokus ke pemberian atau pergantian cairan. Ya, kemudian cara bedanya gimana sih Kak, hipovolemi dengan resiko hipovolemi? Hipovolemi itu ya berarti sudah terjadi penurunan cairan dalam tubuh. Contohnya, akranya mulai dingin, kemudian CRT-nya memanjang, mukosanya kering, matanya cekung, terus turgor kulitnya kembali lambat, itu hipovolemi. Tapi kalau semisal dia sudah terjadi kehilangan cairan, semisal dia akibat apa sih namanya nih, demam terus-menerus pada saat DBD, tapi dia belum mempengaruhi kondisi klinisnya, CRT-nya masih bagus, akralnya hangat, turgor kulitnya bagus, berarti masuknya masih di resiko hipovolemi atau resiko kekurangan volume cairan gitu. Nah, ini fase recovery-nya ya. Askepnya kita kaji biasa ya. Diagnosa keperawatan yang pertama tuh defisit volume cairan, baru nanti bisa mengarah ke pola nafas, dari hipertermia juga bisa, nyeri akutnya juga bisa, tadi nyeri kepala, mialgia itu masuknya nyeri akut, kemudian ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh kalau memang terjadi penurunan berat badan lebih dari 10% atau IMT-nya menurun gara-gara DBD, ataupun juga teman-teman bisa ambil diagnosa resiko defisit nutrisi ya akibat mual muntah yang terjadi. Nah, wah udah jam 9. Materinya banyak teman-teman. Ini masih di slide berapa ini? Bentar ya. Ini masih di slide 69, berarti masih kurang 100 lagi. Dan ada MTBS, DDST, sama KPSP. Nah, itu kita lanjut di hari ini hari apa ya? Ini hari Minggu. Kita lanjut di hari Rabu. Terus ini kan tadi aku kasih soal ya. Kalau semisal dari yang aku kasih soal ini teman-teman masih belum paham, nanti kita bisa ulas di grup. Kalau semisal masih belum paham lagi, nanti aku berikan soal lagi di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Ya, untuk yang malam hari ini aku cukupkan terlebih dahulu karena di sini juga banyak teman-teman yang dari zona WIP dan WITA, takutnya kemalaman. Kasihan untuk istirahatnya ya berkurang ya teman-teman ya. Nanti ini aku upload di Google Drive besok pagi karena tadi ada beberapa yang masih harus aku revisi lagi ya. Mohon teman-teman kalau semisal ada materi yang baru saja upload, tolong di review ulang ya, di review ulang, dipelajari. Kalau semisal memang ada yang tidak sesuai, monggo saya dengan senang hati untuk diberikan kritik dan saran, Kak ini kayaknya seperti ini gitu boleh. Nanti kita diskusi bareng-bareng lagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan teman-teman semuanya tetap semangat untuk belajar. Boleh nanti aku share ulang ya. Teman-teman, aku sematkan Kak. Disematkannya udah nggak ada tak? Apa sih namanya? Tetap semangat belajar. Jangan mentang-mentang masih 1 bulan lagi nanti aja deh belajarnya. Jangan kayak gitu ya. Lebih baik membangun rumah itu perlahan-lahan tapi pasti biar pondasinya kuat daripada kamu bangun rumah dalam waktu semalam tapi pondasinya nggak kuat dan akhirnya roboh ya. Jadi monggo teman-teman belajarnya harus giat lagi ya. Masuk PPT aja Kak biar pas belajar enak. Yang mana Kak? Yang tadi tah? Yang itu tah efek dari obat-obatan Kak. Ya, efek obat-obatan ya. Makanya aku minta waktu sampai besok siang baru tak upload di Google Drive ya. Biar aku bisa nambahi yang kurang ya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya malam hari ini. Mohon maaf sekali kalau semisal dalam penyampaian ada kata-kata yang sangat mungkin mengganggu atau nggak enak gitu ya. Mohon maaf sekali teman-teman semuanya. Besok siang jam 10 insya Allah sudah upload ini juga di YouTube. Kalau teman-teman mau di-review lagi boleh. Ataupun melihat dari rekaman-rekaman yang selanjutnya juga boleh ya.
Selamat malam, sampai ketemu lagi di hari Rabu dengan materi yang sama, yaitu di keperawatan anak. Kita tuntaskan di anak ini dulu ya, sebelum kita beranjak ke materi-materi yang lainnya. Tetap sangat semangat belajar, jangan lupa terus berdoa. Kalau semisal memang ada keluhan ataupun ada sesuatu yang ingin dibahas, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi aku 24 jam ya, kecuali kalau aku tidur. Kalau aku tidur, aku balas di hari selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Nas. Sama-sama, Kak. Selamat istirahat. Terima kasih, Ner. Terima kasih. Selamat istirahat juga, Nas. Izin keluar, nggih. Nurse.